Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa dengan kami, Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2F PGSD. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, diantaranya adalah saya sendiri, Anissa Sabila, Amanda Ramadan Firdaus, Dewi Kartini, Riswati Asyifa, dan Farina Handayani. Dan materi yang akan kami bawakan hari ini adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, simak videonya ya teman-teman. Nah, materi yang akan kami bawakan hari ini terdapat 3 subtema. Yang pertama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Yang kedua, keragaman sosial budaya. Dan yang ketiga, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Subtema yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Pertama, perjuangan bangsa melawan penjajah. Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah menjadikan banyak bangsa di belahan dunia ingin menjadikan Indonesia sebagai tanah kekuasaannya. Di antara bangsa-bangsa tersebut, bangsa Belanda adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Bangsa Belanda menjajah kurang lebih 350 tahun. Di tengah kekuasaan Belanda yang masih membelenggu Indonesia, bangsa Jepang datang dan kekuasaan beralih pada Jepang. Meski begitu, Indonesia menguatkan persatuan dan kesatuan untuk melawan Jepang untuk merebut kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia akhirnya membuahkan hasil dengan terjadinya peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pun masih dilakukan sampai saat ini. Lalu yang kedua, semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia saat ini diterpa berbagai masalah yang sangat kompleks. Salah satu permasalahannya adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda. Generasi muda saat ini sangat berbeda dengan para pemuda pada zaman kolonialisme. Para pemuda pada zaman kolonialisme rela mengorbankan jiwa raganya demi membebaskan bangsa dan negeri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Pengorbanan dan perjuangan ini mereka lakukan dengan penuh rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Namun, seiring perkembangan zaman, menyebabkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda semakin memudar, terbukti dengan berbagai sikap yang jauh dari karakter bangsa. Dan selanjutnya, subtema kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keragaman sosial budaya. Nah, keragaman sosial adalah kenampakan alam yang mempengaruhi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya mempengaruhi aktivitas keseharian dan pekerjaan masyarakat. Misalkan, di daerah dataran tinggi, masyarakat banyak bekerja di bidang pertanian. Di daerah pesisir pantai, masyarakat sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Lalu, keragaman budaya artinya manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Oleh sebab itu, kenampakan alam mempengaruhi budaya masyarakat. Keragaman budaya dapat berupa rumah, cara adat, dan tarian. Selanjutnya ada unsur-unsur dari kebudayaan, yaitu yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua adalah sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Yang keempat adalah bahasa. Yang kelima adalah kesenian. Yang keenam adalah sistem mata pencaharian hidup. Lalu yang ketujuh adalah sistem teknologi dan peralatan. Saya Riswati Asyifa dengan NIM 2008131 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai wujud kebudayaan. Nah, wujud kebudayaan ini menurut Kunjaraningrat terdiri dari yang pertama ada wujud ideal atau ada tata kelakuan. Nah, wujud ini bersifat abstrak dan tidak dapat diraba.
Nah, wujud ini juga terletak di alam pikiran dari warga masyarakat, di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup, yang nampak pada karangan, lagu-lagu. Nah, fungsinya itu sebagai pengatur, penata, pengendali, dan pemberi arah kelakuan manusia dalam masyarakat. Nah, adat itu kan terdiri atas beberapa lapisan, yaitu sistem nilai budaya, sistem norma-norma, dan peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua ada sistem sosial. Sistem sosial yaitu sistem mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Nah, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi yang selalu mengikuti pola tertentu. Sifatnya yaitu konkret dan bisa diobservasi. Nah, yang selanjutnya yaitu kebudayaan fisik. Nah, kebudayaan fisik ini bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Aceh sampai ke Papua. Ada 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama. Nah, di samping kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati dan nabati, Indonesia juga dikenal dengan keberagaman budayanya loh. Nah, di Indonesia terdapat puluhan etnis yang memiliki budaya masing-masing. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Nah, berikut ini contoh budaya daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bahasa daerah. Nah, setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Ada sekitar 726 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, seperti contohnya yang pertama itu ada bahasa Indonesianya saya, bahasa Jawanya aku, pula. Bahasa Sundanya yaitu abdi, bahasa Bataknya aku, bahasa Papuanya sa. Nah, yang kedua ada bahasa Indonesianya rumah, bahasa Jawanya omah, bahasa Sundanya ima, bahasa Bataknya bagas, dan bahasa Papuanya itu rumah. Nah, keberagaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam berkomunikasi antar suku 34 bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Nah, selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nah, nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Nah, berikut ini beberapa nama rumah adat di daerah masing-masing. Nah, yang pertama itu ada rumah adat Gadang, terletak di daerah Sumatera Barat. Yang kedua ada rumah Joglo, terletak di Jawa Tengah. Yang ketiga ada rumah Kasepuhan di Jawa Barat. Dan masih banyak lagi ya, ini hanya sebagian besarnya saja. Nah, yang ketiga ada pakaian adat. Jadi dengan banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, pakaian adat di Indonesia memiliki ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa nama-nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang pertama ada ele balang. Nama pakaian adat itu berasal dari Aceh. Nah, yang kedua ada pakaian adat ulos, berasal dari Sumatera Utara. Nah, yang ketiga ada bundo kanduang, berasal dari Sumatera Barat. Nah, ada juga kesenian daerah. Nah, kesenian daerah itu adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Nah, kesenian daerah di wilayah Indonesia itu sangat beragam. Nah, setiap suku bangsa Indonesia memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Nah, contohnya itu
Tari Sudati dan tari Saman berasal dari Aceh. Lalu ada tari Piring dan tari Payung berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya, keunggulan-keunggulan bangsa Indonesia. Keunggulan-keunggulan bangsa Indonesia diantaranya adalah yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tak bernilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mensejahterakan bangsa. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi justru persamaannya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu memasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan sama-sama bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bahasa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramah tamahan dan kesopan santunannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun, pada masa pra dan pasca reformasi ini, kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain ikut datang ke Indonesia. Yang keenam, letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu posisi silang dunia, sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Seperti di pantai-pantai Bali, ada Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Di NTB, Sumatera, ada Danau Toba. Di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Parahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Yang kedelapan, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Yang kesembilan, wilayah sangat luas seperti luas keseluruhan wilayah Indonesia yaitu 5.193.250 km persegi. Luas daratan 2.027.087 km persegi. Yang ketiga, luas lautan yaitu 3.166.163 km persegi. Lalu yang ke-10, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Yang ke-11, matahari dapat bersinar sepanjang hari. Yang ke-12, adanya tekad yang dikemukakan oleh para pemuka agama dalam seminar dan lokakarya rekonsiliasi Indonesia yang diselenggarakan tanggal 16 sampai 19 November tahun 2000 di Jakarta. Tekad tersebut menyatakan bahwa para pemuka agama, ulama, dan rohaniawan mempertegas kembali komitmennya terhadap wawasan kebangsaan untuk hidup bersama tanpa membedakan identitas etnik, agama, dan kebudayaan lokal.
Saya Dewi Kartini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alasan kenapa kita harus bangga terhadap Indonesia. Nah, kenapa kita harus bangga? Setelah kita tadi membahas tentang keunggulan bangsa Indonesia dan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kenapa kita harus bangga terhadap Indonesia? Yang pertama, itu karena kita mendirikan bangsa ini dengan perjuangan sendiri yang didukung oleh kecerdasan, keberanian, dan kerelaan berkorban dengan darah dan air mata serta semangat menyatukan segala perbedaan. Kita berhasil mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mengusir penjajah dari tanah air yang kita cintai ini. Nah, kita itu adalah bangsa pejuang. Nah, lalu kenapa kita harus bangga? Itu yang kedua itu karena karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada bangsa ini, baik berupa kekayaan budaya dan kekayaan alamnya. Bangsa kita itu terdiri atas lebih dari 900 suku bangsa, 400 lebih bahasa daerah dan dialek dengan warisan adat istiadat, cara hidup dan kearifan masing-masing. Ada bermacam-macam upacara budaya, busana, tarian, musik, dan seni tradisional lainnya, serta berbagai makanan khas daerah. Berbagai karya budaya kita seperti wayang, keris, batik, angklung, dan tari saman, serta banyak lagi kebudayaan lain telah diakui oleh organisasi dunia, UNESCO, sebagai warisan budaya dunia tak benda. Nah, negeri kita ini adalah negeri kepulauan yang sungguh indah dengan lebih dari 17.500 pulau dengan panjang tidak kurang dari 5.000 km yang terbentang dari timur ke barat. Nah, kita itu memiliki pantai terpanjang dan terindah. Tidak banyak bangsa dan negara lain yang mendapatkan karunia Tuhan seperti ini. Kita patut bangga dan tentu tidak lupa bersyukur menjadi bangsa yang terpilih untuk mendapatkan karunia yang amat berharga ini. Lalu alasan yang ketiga yaitu bangsa kita itu berasal dari peradaban yang tinggi. Kita memiliki banyak sekali warisan benda cagar budaya, termasuk candi dan situs bersejarah lainnya. Candi dan situs yang tersebar di seluruh Nusantara ini adalah bukti bahwa sejak dulu bangsa ini telah memiliki peradaban yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Kita memiliki catatan sejarah tentang kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan besar lainnya yang pernah ada di Kepulauan Indonesia dan pada masanya amat dikenal serta disegani oleh bangsa-bangsa lain. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga kita selalu bangga dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.